Halo, ini di ya. Oh. Halo. Nah. Jadi tadi apa? Jadi tadi apa itu dia? Belum mau lihat belum? Apa? Mobil super 1000. Dua aja. Ya. Ya. Oh, belum jadi rumah keluar tadi. Belum jadi. Oh iya. Oh iya. Lalu mulai punya yang berpedasuin ada yang awal. Ya. Aslinya diangkat video call-nya. Alasan. Tapi tadi di casnya. Tadi pagi. Tadi di cas. Ya, untuk oke. Ini kan ada pelipis. Kabit. Ya kan satu program aja kan? Kamu susulannya kan satu program. Di mana dia? Iya. Hah? Iya, penanggung jawabnya dia. Nanti siapa yang mau verifikasi nggak masalah. Yang penting
Iya. Ya. Yang penting secara administrasi dia gitu. Iya. Hah? Tapi itu teken kadis. Ibu pun satu lah yang menanggung jawab pasar itu siapa? Kami sampah kayak. Iya. Iyalah. Kepala dinas ya? Kabit kan? Kabit Kadis. tanda tangan kadis. Iya. Pokoknya kalau belum ibu kasih itu usernya belum ada. Dikasih sama aku baru buat. Tin, kok kira orang itu berdasarkan rekam susulan kita kan? Iyalah. Iya kan? Iya. Enggak. Ya. Nah, Iya, bisa ya? nanti bisa disesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Pokoknya paling lama tanggal 15, berarti masih lama. Forum tanggal 3. Rencana tanggal 3 bulan 3. Nah. Yang forum nanti kan itu musrembang kecamatan. Oh, itu kecamatan. Ya, kalau pokir kan sesuai Permendagri paling lambat 1 minggu sebelum musrembang kabupaten. Sementara kita belum musrembang kabupaten. Ya, makanya kayak aku bilang direncanakan. Kalau daringnya dari provinsi ya bisa. Jadi, Belum kan? tahu lah. Kita pergi bareng deh, Mudah-mudahan kan? jadi. Macam pelantikan kan jadi dia. Tapi apa itu? Hah? Apa? Apa? Ya. Kayaknya musrembang itu akhir bulan ini kayaknya itu. Apa? Musrembang Musrembang. kecamatan. Udah selesai musrembang kecamatan. Kabupaten. Kabupaten akhir bulan 3. Enggak, kita kok nggak di Kuntaka kita, di kecamatan. Nggak ada orang aja.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di acara pembukaan rapat kick-off meeting pramusyawarah kita akan segera kita mulai. Pak Yosi telah bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi Pak Yosi. Tidak cukup. Maka bagaimana caranya kita membuat jalan itu menjadi jalan yang serahkan kepada investasi dan itu dibayar oleh masyarakat. Di kualitas belanja modal yang lebih baik.
Selamat pagi Pak MC. Tes suara. Terdengar jelas suara saya? Jelas. Suara udah bagus ya, udah bisa kita mulai ya. Sudah Pak, sudah terdengar Pak suaranya Pak. Ya, silakan mulai deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, tadi bersamaan acara pembukaan Rakortek Rembang yang akan dilaksanakan DES-nya mulai untuk Sumatera Utara itu di tanggal 1. Jadi ini ada kehadiran beberapa perangkat daerah dan juga dari kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan begini, ini tidak lama sebetulnya ya, nanti cara dokumen, bagaimana tata caranya dan lain-lain itu akan kami sampaikan secara terdokumentasi, sudah ada bundelnya sendiri. Kita akan melakukan sebuah pola baru ya, mungkin kami juga menyikapi kondisi pandemi ini dalam proses musrembang di tahun 2021 ini untuk RKPD 2022. Kami pertama-tama berterima kasih untuk kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2022. Provinsi sudah, beberapa kabupaten kota sudah, namun masih ada juga yang belum ya. Mohon ini menjadi catatan untuk bisa dilaksanakan dengan segera, karena itu merupakan bagian dari proses rangkaian penyusunan RKPD kita di tahun 2022. Selanjutnya, di tahap dalam penyusunan RKPD Provinsi tahun 2022, kita mengagendakan untuk melaksanakan forum pramusrenbang yang kita jadwalkan di tanggal 2 sampai dengan 5 Maret, dari hari Selasa sampai dengan Jumat. Kita bagi nanti berdasarkan karakter geografis ya, ada wilayah pantai barat, wilayah pantai timur, dataran tinggi, dan Kepulauan Nias. Acara akan kita selenggarakan di Santika Hotel, dan yang diundang itu sangat terbatas, hanya Bapeda Kabupaten Kota dan perangkat daerah yang prioritas. Jadi di pertemuan pramusrembang ini kita membicarakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang punya sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan dibatasi nanti per kabupaten kota itu 15 usulan ya. Lalu bagaimana dengan usulan yang lain? Nggak usah khawatir. Nanti sisanya Bapak Ibu bisa lakukan penjemputan di dalam aplikasi SIPD atau di aplikasi Musrembang ya, Musrembangnya SIPD. Jadi sebentar juga kami akan berdiskusi. Mungkin ada beberapa kabupaten kota atau daerah yang sudah lebih maju dalam penyelenggaraan ataupun penggunaan SIPD. Mohon kami juga bisa di-sharing pengalamannya, prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke rencana kita tadi, jadi sebagai sebuah rangkaian proses penyusunan RKPD Provinsi 2022, kita jadwalkan pramusrembang di hari Selasa depan ya, 2 sampai dengan 5. Nanti 15 usulan tadi yang per kabupaten kota, itu mohon agar diinput
di dalam aplikasi yang nanti user dan linknya juga akan di-share. Jadi Bapak Ibu bisa menginput. Hanya 15 saja ya. 15 dan pastikan ini yang betul-betul prioritas. Kalau tadi ada yang juga menyimak penyampaian dari Rakortek Renbang secara nasional, mungkin nanti mohon panitia bahannya juga di-share saja ke rekan-rekan di kabupaten kota dan seluruh OPD, apakah itu video YouTube-nya ataupun ada bahan-bahan yang lain, supaya sinergitas ini bisa dipahami dan bisa terjalin. Nanti ini akan pelaksanaannya secara teknis juga akan dilakukan dengan panel ya, jadi nanti Bapeda provinsi itu akan didampingi dengan beberapa perangkat daerah yang prioritas tadi itu berdasarkan nanti baik itu prioritas pembangunan maupun usulan dari Bapak Ibu yang ada di daerah. Suaranya terlalu kecil ya. Dan tes suaranya sudah normal. Danu, moderator. Iya Pak, sudah terdengar Pak saya Pak. Ya, baik, saya ulangi singkat saja. Jadi agenda Pramusrenbang kita akan dengan kabupaten kota kita laksanakan mulai hari Selasa sampai dengan Jumat 2-5 Maret di Santika dengan protokol kesehatan yang ketat, jadi dibatasi. Usulan dari kabupaten kota kita harapkan di input mulai hari ini sampai dengan hari Senin ya, berarti tanggal 1 siang ya. Nanti menggunakan aplikasi modifikasi dari aplikasi Musrembang yang dulu pernah kita gunakan, aplikasi lokal ya, e-planning. Hanya 15 usulan saja ya. Jadi kita bicara tentang proyek prioritas dan sinergi keselarasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang nantinya punya juga keselarasan dukungan terhadap proyek-proyek prioritas nasional. Sehingga mohon nanti video Rakortek Bank tadi pembukaan oleh Bapak Menteri Bappenas bisa di-share juga nanti ke Bapak Ibu yang ada di sini. Linknya juga bisa di-share, bisa dipelajari prioritas maupun fokus-fokus pembangunan kita di tahun 2022. Yang pasti seluruh pembangunan di 2022 masih memfokuskan diri terhadap masih dalam suasana terdampak pandemi COVID-19. Sehingga langkah-langkah yang diambil juga mesti mempertimbangkan sektor-sektor mana yang menjadi unggulan, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi di daerah. Nah, itu yang paling utama itu. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah Pramusrembang, Bapak Ibu juga akan melakukan penginputan di dalam aplikasi Musrembang untuk usulan terhadap provinsi di SIPD. Nah, kalau ini memang tidak dibatasi ya, jadi silakan saja menyampaikan usulan-usulan yang berkaitan dengan itu. Sebenarnya kami di provinsi kalau membahas 15 kali 33 kabupaten kota juga lumayan juga, 400 hampir 500 usulan juga ya. Kalau kami juga ingin memastikan begini, bahwa seluruh kabupaten kota itu juga memperoleh alokasi pembangunan yang proporsional ya di dalam alokasi pembangunan di Sumatera Utara untuk tahun 2022. Proporsional ini ya jadi tidak mesti sama, tapi ada prioritas. Sekaligus juga kami juga meminta dukungan dari kabupaten kota untuk mensupport kebijakan-kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Saya contohkan, misalnya terkait dengan penanganan major project kita ada terkait dengan stunting ya nasional, ada penurunan angka kematian ibu dan stunting. Tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di posyandu, puskesmas yang menjadi kewenangan di kabupaten kota tentu juga harus punya peran yang optimal
Provinsi mungkin akan mensupport melalui peningkatan fasilitasi dan lain sebagainya. Tapi pelatihan, peningkatan kompetensi, tenaga-tenaga posyandu, tenaga-tenaga penyuluh yang ada di ujung tombak terdepan lini kesehatan itu tentu juga harus diedukasi terus ya, dan ditambah jumlahnya kalau memang kurang. Penurunan stunting adalah salah satu major project yang di sektor kesehatan yang kita usulkan ya, kita usulkan secara nasional supaya bisa alokasi itu memberi perhatian lah terhadap peningkatan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di lini-lini terdepan. Meskipun itu bukan jatuhnya ke provinsi, bukan. Ini kita bicara sinergitas nasional tadi ya, nasional, provinsi, dan kabupaten, kota. Itu contoh-contoh yang kami sampaikan. Nah, kemudian untuk saya mungkin kalau tidak hari ini undangan juga akan dikirim ya. Jadi ini ada pertanyaan sekaligus saya jawab. Pramusrembang nanti tatap muka untuk Bapedanya iya ya, Bapedanya yang kita undang. Saya lupa, mungkin antara sekitar 3 sampai 5 orang nanti per kabupaten kota ya untuk pembukaan. 15 usulan itu untuk Sumatera Utara. Jadi kita menggunakan aplikasi musrembangnya provinsi, e-planningnya provinsi. Kalau di pusat kami juga dibatasi untuk yang sifatnya prioritas ini itu di 30 usulan. Pusat uangnya kan banyak, kalau provinsi kan ya secukup-cukupnya kan gitu Pak. Jadi kita coba nanti discuss yang 15 ini mudah-mudahan merumuskan agenda pembangunan kita. Kemudian yang putus ya, udah nyambung lagi ya, dan Sudah Pak. tanggal 1 Maret hari Senin mulai jam 8 pagi untuk agenda Sumatera Utara ya. Ini khusus untuk perangkat daerah provinsi. Ada terbagi dalam 2 des, 1 des urusan dan des kewilayahan. Nah, di dalam des urusan itu mungkin Bapak Ibu kemarin menginput indikator dan target dan beberapa catatan kendala yang dihadapi dalam konteks pelaksanaan urusan di daerah. Nah, itu yang akan didiskusikan ya, dan ini dilakukan paralel ya untuk desnya. Nanti jadwalnya juga akan di-share ya, khusus kepada perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara. Nah, des yang kedua itu des siang. Des siang itu kewilayahan. Jadi nanti dengan Bapeda dengan beberapa perangkat daerah prioritas tadi kita akan berdiskusi dengan tim Bappenas dan Kemendagri dan lintas sektor, itu akan membahas ya 30 usulan yang sudah kita sampaikan. Nah, secara umum kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah, fokus kita masih tetap di pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian juga pengembangan desa wisata, terutama yang cukup besar ini nanti adalah infrastruktur ya, termasuk pengendalian banjir dan lain-lain. Jadi mohon perangkat daerahnya juga bersiap nanti melalui mitra OPD di bidang perencana Bapeda masing-masing akan lebih detail didiskusikan. Artinya kita bersiap ya, tanggal hari Senin mulai jam 8 pagi. Baik, itu mungkin saya langsung saja buka sesi diskusi.
Jadi ini saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang masuk di chat dari mana ini? Usulan yang 15 diinput menggunakan aplikasi SIPD atau e-planning provinsi. Ini e-planning provinsi ya. Ini bahan diskusi kita untuk pelaksanaan pra musrembang ya. Nah, kalau usulan nanti keseluruhan dari daerah, silakan nanti Bapak Ibu menginput di aplikasi SIPD ya, yang saat ini belum dibuka. Jadi kita selesaikan dulu ini pra musrembang. Nanti kita bersepakat di situ yang 15 itu apa seluruhnya atau ada mungkin hanya 1 atau mungkin hanya 5 ya, itu kita lihat nanti diskusinya. Kemudian ada kesepakatan itulah yang nantinya Bapak Ibu input di dalam aplikasi SIPD. Nah, aplikasi e-planning ini sudah kami modifikasi sedikit, jadi sudah punya relasi terhadap sub kegiatan di dalam Permendagri 90. Jadi mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Jadi kita sudah tahu ketika mengusulkan judulnya A, kita sudah tahu dia akan termapping ke sub kegiatan yang mana. Untuk 30 usulan Pemprovsu ke pusat ya, kita ada 20 usulan yang terkait dengan major project ya. Jadi saya sampaikan ya, ini sistemnya, ini saya juga nggak ngerti juga, sistemnya nggak bisa di-download Pak. Jadi itu tersimpan di dalam aplikasinya, di-download Excel tapi bentuknya aneh gitu. Saya sampaikan secara umum saja, 30 usulan itu kita ambil ada beberapa major project ya. Yang pertama pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba. Kemudian pengembangan kawasan, nah di dalam kawasan Danau Toba itu ada terkait dengan konektivitas jalan, ini terutama jalan-jalan nasional ya, yang akses ke Danau Toba. Kemudian pengembangan desa wisata, nanti ini kan bersinggungan dengan mungkin dengan pariwisata dan juga dengan PMD. Kemudian infrastruktur energi terbarukan, ya, ini SDM juga akan ikut di situ. Kemudian major project yang kedua terkait dengan pengembangan kawasan industri, koridor KIKC Mangke dan Kuala Tanjung, termasuk peningkatan exit tol. Nanti kita minta ada exit tol langsung ke KIKC Mangke, kemudian peningkatan pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung dan penyediaan air baku. Ya, penyediaan air baku bersumber rencananya nanti di Sungai Babolon. Nah, ini saya contohkan. Ketika kita mengusulkan ini, maka kita harus siap dengan dukungan yang akan kita lakukan. Nah, Sungai Babolon itu sungai kewenangan provinsi, sehingga kita juga akan menyiapkan studi kelayakan ataupun survei investigasi desain, sehingga untuk konstruksi besarnya kita bisa meminta bantuan dari APBN. Selanjutnya adalah akses jalan tol Trans Sumatera yang kita minta junction nanti ke kawasan pariwisata Bahorok dan Brastagi. Kemudian pembangunan kawasan sport center ya. Di dalamnya ini ada juga akses untuk jalan lingkar luar kota Medan ya, utara selatan, karena bersisian dia dengan rencana lokasi sport center kita. Kemudian juga penyediaan sistem air minum ya untuk kawasan olahraganya dan beberapa pembangunan venue-venue olahraga. Kemudian di bidang kesehatan untuk penurunan angka kematian ibu dan penurunan angka stunting ya. Ada terutama penguatannya tidak dalam bentuk fisik tapi lebih pada penguatan tenaga-tenaga penyuluh, tenaga-tenaga gizi kita yang ada di ujung-ujung tombak lini kesehatan tadi itu, sehingga mereka bisa dilatih. Dan mohon ini sama-sama ya, ketika kami mengusulkan tadi misalnya soal stunting, kemudian provinsi juga mengalokasikan entah itu sifatnya supervisi ataupun fasilitasi, kami berharap nanti kabupaten kota kita seirama. Kita memastikan berapa posyandu, berapa puskesmas, berapa tenaga medis kita yang ada di sana, kita hitung secara terukur. Ya. Memang ada datanya di dalam data kesehatan itu ya, tenaga penyuluh, tenaga gizi, surveillance gizi, surveillance epidemiologi misalnya. Nah itu semua harus kita terukur sehingga berapa jumlah kita mau lakukan pelatihan, berapa target yang nanti akan kita bisa bebankan. Karena di tahun 2021 ini saja lokasi
fokus stunting untuk Sumatera Utara itu ada 25 kabupaten kota. 25, hanya 8 yang tidak teralokasikan dari pusat. Tapi kalau kegiatannya baru cuman bikin rapat, ketemu, itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena persoalannya kemudian ada di ujung-ujung tombak tadi itu, di layanan kesehatan kita yang paling dekat dengan masyarakat atau dengan desa. Jadi kita akan lakukan pembenahan di situ. Nah, kemudian di luar itu ada juga untuk peningkatan konektivitas infrastruktur jalan ya, sekitar 532 km, dan pembangunan Islamic Center Asrama Haji. Kalau ada yang bertanya di daerahnya mana saja, ya mungkin mudah-mudahan ini akan terdistribusi ke kabupaten kota yang prioritas ya, tidak semua juga memang. Tapi itu yang nanti akan kami diskusikan, bukan berarti nanti 30 ini berhenti, enggak. Kita kan belum input usulan musrembang provinsi kan belum. Jadi kalaupun tidak masuk dalam major project-nya yang punya relasi dengan prioritas nasional, itu tetap bisa kita input nanti di dalam proses musrembang atau sumber pendanaan yang lain, DAK dan lain-lain. Karena yang major project kita tidak bicara tentang DAK. Kapan waktu mulai dan akhir pengusulan? Ya, mulai insya Allah nanti sore sudah bisa. Ya, setelah ini nanti kami coba persiapan dulu. Ringan-ringan aja kok, simpel-simpel saja nanti ya di sini. Apakah ada surat pemberitahuan untuk penginputan? Ya ada, nanti paralel dengan itu nanti disiapkan. Jadi nanti sampai dengan tanggal 1 ya. Tanggal 1 provinsi masih sibuk untuk pelaksanaan des teknis ya. Perangkat daerah mana saja kabupaten yang diundang. Pramusrembang kami tidak mengundang tatap muka untuk perangkat daerah ya. Hanya bapedanya saja. Nah, untuk perangkat daerah kami undang bergabung nanti via Zoom meeting. Nah, silakan nanti kita akan share linknya. Jadi ini juga bisa kita diskusi, ini bisa disimak oleh perangkat daerah di kabupaten kota. Major project yang dibagi ketika ke konsultasi Ranwal RKPD Prop ya. Itu major project provinsi iya, ya. Untuk major project provinsi. Ya. Jadi kita, saya kalau nggak salah ada sekitar 20 ya untuk beberapa major project provinsi. Jadi Bapak Ibu dari kabupaten kota akan menginput, nanti akan langsung terrelasi dengan prioritas provinsi tadi. Apakah berapa orang dari Bapeda Kap Kota? Antara 3 sampai 5 orang ya, maksimal 5 orang ya Pak. Kemudian perangkat daerah provinsi ada di tempat Hotel Santika. Iya, kami harapkan tapi nggak banyak-banyak. Jadi dalam pelaksanaannya nanti ada panel, ada 2 panel paralel yang kita siapkan ya. Tim menyebutnya nanti ada Pokja 1, ada Pokja 2. Di dalam masing-masing Pokja itu akan ada Bapeda dan perangkat daerah prioritas terkait ya. Ini 1, jadi kalau ada 2 Pokja berarti 1 perangkat daerah yang punya prioritas tadi itu mengirimkan 2 orang. 1 di Pokja 1, 1 lagi di Pokja yang kedua. Pak, 15 itu apa saja? 15 itu terserah Bapak Ibu nanti ngusulnya apa. Nanti tinggal milih saja, tinggal pilih baru Bapak Ibu usulkanlah maksimal 15 apa saja. Tinggal pilih, maksudnya relasi prioritasnya ya dipilih ya. Kalau judul usulan kegiatannya silahkan diketik. Baik. Saya buka sesi tanya jawab sampai jam 11:30. Moderator mohon dipandu. Baik Pak, terima kasih. Silakan pada Bapak Ibu yang bertanya boleh menggunakan raise hand
menggunakan fitur resennya pada fitur partisipan untuk yang ingin mulai bertanya. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Untuk user apakah masih sama dengan tahun lalu? Iya Pak, untuk user masih sama dengan tahun yang lalu. Masih sama seperti yang dulu, ya. Ini kenangannya manis berarti. Nggak mau berubah. Tapi kalau ada yang nggak tahu, silakan. Nanti ditanyakan, ya. Kalau lupa, minta usernya ke siapa? Ke siapa, Dwi? Nggak hidup. Kenisa bisa Pak, Kenisa, Kak Dwi, atau Bang Arif. Atau nanti bisa ditanya di grup kabupaten kota. Ya, silakan lagi Bapak Ibu Kabupaten Kota yang ingin bertanya kembali, silakan pakai fitur raise hand-nya atau bisa langsung membuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Yosi, suara belum di-unmute. Oh iya, maaf. Iya Bang Ded. Telepon kan lu sama Apakah aplikasi yang Lagi Zoom ini loh. dengan SCPD tidak terintegrasi? Ambil aja Bang. Jadi nanti kesepakatan di dalam pramusrenbang yang sudah kita hasilkan, itu kan sudah ada mappingnya ke dalam sub kegiatan. Nanti Bapak Ibu di daerah inputlah itu ya, sub kegiatan yang sudah kita sepakati. Nanti jangan ditanya lagi gimana kok nggak integrasi. Memang nggak bisa Pak, Bu ya. Kita pengen tapi sampai saat ini tidak bisa. Ya, baik, sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Ada lagi yang mau bersuara? Banyak ini penuh. Kalau nggak ada saya ambil sampel nih ya. Ya, satu-satu nanti di daerah timur. Panduan penggunaan e-sumut ya, nanti di-share. Sudah disiapkan panduannya. Di timur, Langkat hadir, Langkat. Buka Langkat dulu. Sudah Langkat. Atau Kumbang Sundutan. Bapak udah Langkat lagi tidak apa Pak? Tidak di tempat. Kita ke Kumbang. Halo, Langkat hadir Mas. Oh iya, silakan Mas. Ada yang mau disampaikan? Nah, jadi maksudnya tadi kita pertama masukkan 15 usulan dulu di e-planning e-musrembang ya. Ya. Baru untuk usulan poolnya kita melalui SCPD gitu ya Mas? SCPD, iya betul. Jadi yang 15-nya yang kita bahas ini nanti kita sama-sama ya berupaya
memastikan bahwa ini betul-betul kegiatan yang punya relasi kuat ya, relasi kuat dan signifikan dengan capaian prioritas baik di provinsi maupun di nasional, sehingga bisa kita sepakati alokasi, ini belum bicara alokasi, kita sepakati untuk bisa kita alokasikan nanti di 2022. Oke. Ya, terima kasih. Oke Mas, makasih Mas. Jadi yang input Bapeda ya, yang menginput kegiatannya itu Bapeda kabupaten kota. Jadi usernya itu nanti hanya user Bapeda. Ya, jadi mohon Bapedanya juga menjalankan fungsi koordinatifnya dengan cermat ya, dengan cermat dan tepat. Tapi nanti kalau untuk yang SIPD ya semua silakan isi kan gitu. Ada proses. Selanjutnya, Kumbang Hasundutan. Kumbang tidak ada join. Tidak ada. Tidak ada Pak. Samosir. Ada Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Silakan Bapak Ibu dari Tapanuli Utara. Lagi nggak di tempat juga Pak? Tapanuli Utara juga sedang di tempat ini. Oke, kita ke mana daerah yang lagi moderat apa? Danu? Nias ada Nias. Taput sudah kembali Pak, udah. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara bisa bergabung. Berarti Bang dia di lebih itu dari Samarinda ya Bang ya? Sudah oke tadi katanya Pak, sudah dari Oh ya. Dari chat. Jadi kita pas ke Nias di daerah Kepulauan Nias Barat. Silakan Pak. Silakan Bapak Ibu yang dari Kabupaten Nias, di wilayah Kepulauan Nias. Ini ada Bapeda Nias juga, tapi Ya, tidak Nias. muncul. Ya, silakan Bapak dari Bapeda Nias. Izin Pak Sekretaris. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak dari Bapeda Nias. Dari Bapeda Nias Pak Sekretaris mohon izin. Silakan Pak. Izin Pak Yosi. Sudah, silakan Pak. Silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terkait dengan materi yang disampaikan Pak Sekretaris. Salam sehat, salam sehat. Terkait dengan materi yang disampaikan Pak Yosi dalam rangka efektivitas prioritas kabupaten, kalau boleh kami dapat info nanti Pak melalui WA Group apa saja yang menjadi prioritas provinsi agar kami bisa integrasikan sehingga usulannya bisa lebih dekat. Itu saja kalau boleh ya. Dari... Baik. Nanti kami kuatkan. Sebenarnya di Ranwal kemarin ada juga ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kami share juga nanti di grup ya, di grup dengan Bapeda Kabupaten Kota. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yosi. Terima kasih. Kita ke mana? Sidempuan, tetap share. Silakan Bapak Ibu. Terakhir mungkin ini ya Pak. Itu lagi. Mandeling Natal itu, Mandeling Natal.
Ya, Bapeda Mandeling Natal. Assalamualaikum Pak Yosi. Salam, Fitra. Silakan. Sehat Pak Yosi. Sebetulnya mohon maaf Pak Yosi, tadi mengikuti Bitkom juga dari Kemenq mengenai refocusing, jadi agak terlambat bergabungnya. Yang kami tanyakan untuk pengumpulan SPD nanti Pak. Akunnya itu siapa yang Pak? Akun untuk kabupaten kota Bapeda itu di CPD provinsi yang mengkreat akunnya siapa Pak kira-kira nanti? Kemudian apa namanya, kamus usulan lah Pak. Dari kamus usulan itu saya rasa Bapak mengunci, nanti bisa mengunci kota yang ngawur. Nah, gitu Pak. Biar kami pun bisa tepat, cepat dan apa mengena lah ke prioritas yang di provinsi Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Ini silakan dijawab nih. User siapa yang bikin? Nisa. Iya Pak. Untuk Bapeda Kapota siapa yang bikin? Kita. Iya Pak. Siap itu ya. Tinggal nanti nunggu baru dibagikan ya. Iya Pak. Ya. Usernya sebenarnya masih sama-sama yang tahun lalu sih kalau Bapak masih ingat. Tapi nanti kalau misalnya lupa nanti kami bagi lagi. Untuk SPD-nya Bu? Oh SPD. Kalau SPD itu user yang mana Pak? Untuk kelurahan, kecamatan itu kan dibuat sendiri Pak oleh Bapak. Enggak, yang dari provinsinya Bu nanti. Apakah yang untuk musrembang provinsi, daerah itu siapa yang bikin? Provinsi apa Bapedanya yang bikin? Kalau di aplikasi SPD belum ada sih Pak menu kalau provinsi yang buat usernya untuk kabupaten kota. Oke. Masih yang dari negeri Bu ya? Iya Pak. Berarti jadwal aja Bu permainannya Bu ya? Iya nanti jadwalnya dikasih tahu sama Pak Yosi Pak. Ya, bisa. Bang Yura, udah pakai musrembang SPD? SPD, musrembangnya udah pakai SPD kemarin? Udah Pak, udah. Udah. Alhamdulillah udah Bang. Udah. Musrembang desa ada kendala? Ya, udah. Sip, mantap. Ada kendala? Nggak ada Bang, nggak ada kendala. Ada. Kendalanya biasa kami. Coverage areanya Pak. Internet. Oh iya, sinyal. Ya, masih banyak daerah nggak tercoverage. Ya, jadi kalau bisa nanti selain sekolah, apa ya, Madinah juga salah satu atensi untuk stunting sih ya. Jadi saya nyambung ke situ. Sekolah-sekolah kami Pak, kami lihat. Ya, sekolah, stunting, ya, air bersih, terutama nanti kita coba untuk beberapa air bersih di spam perdesaan kemarin udah ngusulkan ya ke balai ya. Iya Pak. Ya. Oh satu lagi Pak, jalan yang ke Natal Batahan Pak. Ke pelabuhan Pak, pelabuhan. Oh iya, jalan provinsi ya? Iya. Nasional provinsi itu. Nasional dari pelabuhan ke Batahannya Pak, dari simpang apa ini Pulau Padang ke provinsi Pak. Iya. Itu nanti diusulkan aja, nanti ke pusat juga kita ingatkan lagi ya, yang nasional. Oke. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat. Dari dinas, ada yang mau menyampaikan? Dinas provinsi? Ada yang raise hand? Tangan? Bingung dia. Selamat siang Pak Yosi. Selamat siang. Iya, ini kami dari Dinas PMD Propsu. Iya, PMD, silakan. Nah, pertanyaan, kita kan ini tadi ada 30 usulan untuk major project yang ke pusat ini, kita salah satunya dinas kita mendukung tentang destinasi wisata di Danau Toba ya Pak ya? Iya. Nah, di sini kami mau tanya untuk lokasi atau fokus tempat untuk kegiatannya nanti Pak, ada nggak ya yang diusulkan Pak? Di desanya belum ada, justru nanti pada saat kalau bisa kita sampaikan.
Oh Ya. gitu ya, dari kita langsung jadi nyampaikan ya Pak? Iya, jadi itu nanti yang kami minta ke bidang perencana dengan mitra OPD-nya masing-masing untuk data teknisnya kita siapkan. Jadi contohnya tadi untuk destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, berarti kan ada 7 kabupaten kota itu yang punya danau. Nah, kemarin kita usulkan masing-masing daerah ini ada 5 desa wisata yang bisa dikembangkan. Nah, mau nanti di Samosir, di Toba, Kumbang Nasundutan, Dairi, Karo, Simalungun, dan Taput, dari pihak PMD bisa mengidentifikasi desanya lebih tepat gitu ya. Jadi selaras kita. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi. Ada lagi? Itu saja Pak, terima kasih. Saya kemarin kan kita sudah lakukan ini apa ya, ini closing ya, penutup. Kemarin 2 kali kita sudah lakukan konsultasi publik untuk RPJMD dan Ranwal RKPD. Belum sempat kita berdiskusi panjang dengan kabupaten kota. Nanti mungkin salah satu hal yang juga bisa kita diskusikan pada saat pramusrembang adalah hal-hal seperti itu ya. Ini waktunya memang sulit nyari-nyari kesempatan yang panjang gitu ya. Bisa ini. Ini ada lagi nih. Apakah di input sebelum selesai? Iya, di input sebelum acara selesai. 15 usulan saya pikir tidak banyak ya. Apakah pada saat pengusulan, jadi mulai hari ini bisa difikirkan lah sambil menunggu surat resminya menyusul ya. Apakah pada saat pengusulan di Sumut diminta dokumen pendukung, misalnya foto, DED atau yang lain? Apakah Bapeda menyiapkan semua data? Ya silakan, ini dikoordinasikan dengan perangkat daerahnya masing-masing. Makin kuat dukungan, tentu akan punya justifikasi yang lebih kuat dalam pengalokasiannya, ya. Oke, pramusrembang dan DES dilaksanakan pada hari yang sama. Ini apa? Pramusrembang dan DES apakah dilaksanakan? Pramusrembangnya yang DES ya. Di hari pertama itu sudah ada langsung DES. Jadi seremoninya paling sebentar saja. Untuk DES itu bagian dari pelaksanaan teknis pramusrembang. Waktu musrembang desa, kamus usulan tapi bisa disimpan oleh perangkat desa tidak bisa. Apakah ada kabupaten kota yang sudah bisa input usulan di SIPD? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab ini. Kamus usulan dari provinsi apakah sudah dalam aplikasi SIPD? Belum ya. Jadi kamus usulan yang sudah kami susun ini baru berdasarkan prioritas, dan nanti Bapak Ibu bisa lihat itu adalah indikasi kamus usulan di dalam aplikasi planningnya provinsi ya. Tapi itu juga nanti yang akan kita munculkan di dalam aplikasi SIPD. Ya, kalau ada masukan-masukan silakan, nanti itu akan memperkaya kamus usulan provinsi nanti untuk proses musrembang. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin juga, terima kasih waktunya. Mohon maaf sekali lagi telat hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan membangun chemistry yang lebih kuat antara kita dari kabupaten kota maupun dari perangkat daerah terkait. Semoga agenda perencanaan pembangunan kita ini bisa terselenggara dengan tepat waktu, dengan baik, dan harus kita yakinkan bahwa proses ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pastikan bahwa kita menguasai prioritas-prioritas sektor yang kemudian kita sinergikan dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi semuanya selaras. OPD provinsi juga begitu, bikin kegiatan bukan hanya memikirkan internal organisasi OPD-nya, tapi punya relasi apakah itu ke kabupaten kota, ke provinsi maupun ke nasional. Kalau provinsi ya harus kan gitu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sehat. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti rapat kita pada hari ini. Rapat kita sudah selesai. Terima kasih. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu, untuk linknya seperti biasa ya, applanning.sumutprop.go.id. Ini share screen. Ada pertanyaan? Ini dia. Bapak Ibu. Dah. Ibu, ada pertanyaan enggak? Yang beda dari kemarin itu sekarang pakai prioritas ya Bapak Ibu untuk kabupaten kota. Iya. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Udah. Ada yang nanya? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu mengenai hal teknisnya? Untuk linknya masih sama ya Bapak Ibu seperti kemarin dari sini planning.sumutprop.id. Kemudian nanti setelah tampil pilih menu planning.sumutprop.go.id. Nanti setelah nampil Bapak Ibu pilih modul musrembang. Untuk coba usulan sebentar lagi ya Bapak Ibu. Ada yang tadi dibilang Pak Yosi hanya Bapeda yang bisa ngusulin, jadi kita batasin dulu usernya. Ngusulinnya seperti biasa, nanti buka dari beranda, terus kemudian pilih usulan, baru tambah atau input usulan. Nanti bakal tampil seperti yang ini tadi. Nah, di sini. Yang buat beda itu cuman ininya aja sih. Prioritas. Nah, di sini juga enggak semua urusan ada prioritasnya ya Bapak Ibu. Saya kalau nggak ada, berarti dia memang nggak ada prioritas provinsinya. Jadi usulin yang lain aja. Belum bisa coba. Apakah OPD tidak terlibat lagi dalam menginput usulan ya Bu? Kalau OPD-nya sebenarnya kan tadi yang kayak dibilang Pak Yosi ya.
Tadi kan katanya kalau misalnya di e-planning hanya 15 usulan. Nah, 15 usulan ini yang dia itu terakomodir sama prioritas pembangunan gitu, pembangunan provinsi gitu. Nanti di luar dari itu atau yang semua usulan itu bisa diusulin melalui SIPD gitu. Yang tidak ada prioritas apakah langsung akan ditolak? Biar kami cari usulan lain saja. Kalau misalnya nggak ada prioritasnya Bapak Ibu, di sini nggak bisa nampil soalnya dia udah kami mappingin sesuai dengan prioritas provinsinya. Jadi kalau misalnya milih kesehatan, prioritasnya di provinsi itu apa aja, bakal nampil langsung gitu. Jadi dia nggak bisa di luar dari prioritasnya. Kalau misalnya mau ngusulin di luar, Bapak Ibu nanti usulinnya di SIPD. Berarti 15 usulan per kabupaten kota. Ya benar Bapak Ibu, 15 usulan di kabupaten kota terserah mau di urusan apa aja boleh. Yang input Bapeda, tadi kata Pak Yosi kan seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Apakah apa saja data dukung untuk setiap usulan Bu? Oh, data dukungnya ya. Tunggu ya. Sebenarnya data dukungnya ini sebenarnya nggak wajib sih Bapak Ibu. Tadi kayak yang dibilang Pak Yosi, kalau misalnya itu penting dan bisa jadi apa ya? Dimasukin aja di sini. Kalau misalnya nggak ada juga nggak masalah sih sebenarnya. Biar jadi bahan pertimbangan. Kalau misalnya ada ininya dokumen. Data dukungnya terserah mau apa aja ya Bapak Ibu. Gambarnya, gambar jalannya, atau apa aja boleh. Jadwal penginputan di SIPD-nya kapan ya? Belum ada sih Pak, Bapak Ibu dikasih tahu sama Pak Yosi tadi, belum ada dibilang kapan jadwalnya. Mungkin setelah musrembang yang di sini, pramusrembang yang 15 kegiatan prioritas. Tentang waktu penginputan mulai, oh tadi udah dibilang ya, waktu penginputan yang untuk di aplikasi e-planning itu dibuka nanti sore kalau nggak salah tadi. Nanti sore sampai tanggal 1 Maret ya. Karena 1 Maretnya udah mulai pramusrembang di Santika. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Siapa CP? CP apa? CP apa? CP apa? Siapa CP yang bisa dihubungi? Oh, operator yang di provinsi masih sama kok Bapak Ibu. Ada Anissa, ada Kak Dwi, sama ada Bang Arif. Ada Bang Farul juga sama Bang Buhori. Singkat. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau misalnya nggak ada, biar kita tutup. Apakah yang diusulkan harus kewenangan provinsi aja Bu, atau bisa kewenangan kabupaten? Nah, kalau misalnya yang di e-planning ini, dia kan udah di mapping gitu ya. Dia berdasarkan sama prioritas provinsi atau prioritas pembangunan provinsi kan. Jadi dia nggak bisa di luar kabupaten, atau ada yang dia di sini mengakomodir juga mungkin bisa. Tapi pokoknya ini udah dia di mapping sama sesuai sama prioritas pembangunan provinsi sih Bapak Ibu. Jadi misalnya kita milih urusan apa atau bidang apa, nanti bakal nampil program prioritasnya langsung gitu. Jadi nggak bisa milih di luar itu sebenarnya. Karena dia langsung menampil sub kegiatannya provinsi, bukan sub kegiatannya kabupaten kota. Nanti kalau misalnya ada yang di luar itu, diusulin aja di SIPD. Nanti kan di ini lagi, diverifikasi sama Bapeda provinsi. Nomor kontaknya sepertinya ada di grup ya Bapak Ibu. Bisa rupanya Bang. Bisa. Pendaftar pada dua mobil yang sudah memenuhi kuota. Aku masuk. Bekerja? Halo.
Halo. Nanti kalau nomor kontaknya coba dilihat di grup aja Bapak Ibu, nanti saya kasih. Apa? Verifikasi KTP lagi. Udah masuk aku pas KTP itu pas. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Ini apakah Anda sedang menganggur? Tidak. Kami tidak ada di grup. Oh. Ini ya Bapak Ibu nomor saya 0821 6655 0426. Oke Bapak Ibu, kalau saya nggak ada yang nanya lagi kita tutup aja ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Yang Arif, Bang Arif, maksudnya mana ini?